Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang bernama Bawang Putih. Mereka keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang saudagar kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun, pada suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan meninggal dunia. Bawang Putih pun larut dalam kesedihan, begitu pula dengan ayahnya. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang kini kita cintai telah tiada. Sabarlah anakku, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Ini sudah takdir dari Tuhan. Di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering ke rumah Bawang Putih untuk memberikan makanan, membantu Bawang Putih untuk membersihkan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Permisi. Ini, aku bawakan makanan untukmu. Wah, terima kasih Bu, Ibu baik sekali. Sama-sama Bawang Putih, semoga kamu suka dengan makanannya. Terima kasih Bu. Anakku, apakah kamu setuju jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Jika itu telah menjadi keputusan ayah, maka aku hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah sampai kepada kita. Baiklah anakku, ayah akan sampaikan kepada ibu Bawang Merah. Suatu hari, ayah Bawang Putih memutuskan untuk bekerja di luar kota. Bawang Putih di rumah ditemani oleh ibu Bawang Merah dan juga Bawang Merah. Saat ayah Bawang Putih pergi, Bawang Merah dan ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Putih selayaknya pembantu. Ayah pergi dulu ya nak. Iya ayah, hati-hati ayah, hati-hati. Iya nak. Dadah ayah. Hei Bawang Putih, kamu harusnya bangun lebih pagi untuk membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan semuanya kau kerjakan sendiri. Mengerti? Baiklah Bu, akan aku kerjakan. Kamu juga harus mencucikan pakaianku dan membereskan semua barang-barangku. Baiklah Kak, akan aku kerjakan juga. Hari demi hari, semua perintah dari ibu dan saudara tirinya itu Bawang Putih kerjakan. Bawang Putih makin hari kian kurus. Ia selalu mendapatkan perilaku yang tidak baik dari ibu dan saudara tirinya itu. Sampai suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah. Ibu Bawang Merah mempunyai ide jahat untuk meracuni ayah Bawang Putih. Sehingga ayah Bawang Putih meninggal dunia. Bawang Putih larut dalam kesedihan. Sedangkan ibu Bawang Merah dan Bawang Merah bahagia karena kekayaan akan menjadi milik mereka. Ayah. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Ibu, ayah sudah pulang. Ayah sudah pulang. Sebentar ya ayah, aku buatkan teh. Ya bu. Ini ayah tehnya. Terima kasih bu. Iya. Ayah nggak apa-apa. Gak apa-apa bu. Ayah. 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 Ayah, ayah, ayah bangun ayahku. Ayah bangun ayah. Ayah bangun. Ayah. Ayah.
Yes, semua kekayaan ini akan menjadi milik kita. Akhirnya, harta yang kita inginkan selama ini menjadi milik kita juga ya. Suatu hari, Bawang Putih hendak pergi ke sungai untuk mencuci baju. Ia masih sangat mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas dan bergemetar saat mencuci baju. Sampai akhirnya Bawang Putih tidak sadar bahwa selendang kesayangan ibu tirinya itu hanyut terbawa sungai. Ketika dia memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. Akhirnya Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang petani yang sedang bekerja. Permisi Pak Petani, apakah aku boleh bertanya sesuatu? Oh, tentu saja, Nak. Apakah Bapak melihat selendang yang hanyut di sungai ini? Oh, jadi selendang itu nih. Aku melihatnya hanya di sungai tadi. Kemungkinan diambil oleh nenek tua di sana. Di mana rumah nenek tua itu Pak? Rumah nenek tua itu ada di ujung sungai sana. Terima kasih Pak. Bawang Putih pun segera pergi menyusuri sungai. Di sana dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih pun mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum, apakah ada orang? Waalaikumsalam. Siapa kamu Nak? Saya Bawang Putih, Nek. Saya kesini ingin mencari selendang ibu saya yang hanyut di sungai. Oh, ini jadi selendang milikmu ya Nak. Akan segera nenek kembalikan. Tetapi dengan satu syarat, kamu harus menemani nenek untuk beberapa hari di sini ya Nak. Baik, Nek, akan saya setujui syaratnya demi selendang milik ibu saya. Bawang Putih pun singgah di rumah nenek itu untuk beberapa hari. Ia membantu pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya nenek pun memanggil Bawang Putih. Ambillah labu sebagai hadiah dari nenek karena kamu sudah membantu nenek dengan baik. Tidak usah, tidak apa-apa, Nek. Pak Nak, baiklah Nek, terima kasih banyak. Saya pergi dahulu ya. Ini selendang milik ibumu kembalikan. Bawa kemari, lalu pergilah. Putih, tunggu. Apa yang kamu bawa? Jangan. Wah, emas. Dari mana kamu ini, Putih? Ini kutemukan dari nenek yang telah membantu menemukan selendang milik ibu. Baiklah, pergi kamu sekarang. Tapi Pergi. Setelah mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan oleh Bawang Putih. Keesokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan selendangnya ke sungai. hei petani, Ada apa, Nak? di mana rumah nenek tua itu? Rumah nenek tua itu ada di ujung sungai sana. Nenek tua, nenek tua. Siapa kamu Nak? Saya Bawang Merah. Apakah nenek melihat selendang saya hanyut di sungai? Betul, nenek menyimpannya. Ini saya kembalikan selendang kamu Nak, tetapi kamu harus menemani nenek untuk beberapa hari di sini ya Nak. Baiklah. Tempat macam apa ini? Kumuh sekali. Nek, saya sudah selesai menemani nenek selama seminggu. Mana hadiah saya? Ini selendang kamu saya kembalikan. Nenek hanya selendang saja. Mana hadiah untuk saya? Ini ambillah labu. Wah, labu yang besar. Ibu, lihatlah aku sudah membawa labu yang kita mau. Wah, mari kita buka. Ibu, kenapa ini ada banyak ular? Ah, tolong, tolong, tolong. Tidak ada satupun yang menolong mereka, sehingga mereka mati keracunan bisa ular. Keserakahan mereka membawa malapetaka.
Sementara itu, bawang putih hidup bahagia. Emas pemberian nenek itu membuatnya kaya raya. Dia meneruskan usaha ayahnya dan menikah dengan seorang pangeran. Sudah sekian lama aku menunggu dan ingin meminangmu. Bertahun-tahun kau disakiti oleh ibu, kakak dirimu. Sudah saatnya kau hidup bahagia bersama. Maukah kau hidup bahagia denganku? Jika itu demi kebahagiaanku, maka aku ingin menikah denganmu, pangeran. Baiklah. Sampai jaringanku ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Pesan moral yang dapat kita ambil dari drama ini adalah setiap perbuatan baik dan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sehendaknya setiap kita melakukan sesuatu harus dengan ikhlas tanpa meminta imbalan.